Intinya, Nida nggak mau dan nggak akan pernah menerima jika kakak memutuskan hubungan kita ini hanya karena alasan itu. Lalu, bagaimana hubungan ini akan dilanjutkan nantinya? Ujarku sambil bertanya. Aku yakin dia paham maksudku ini jika kita berdua tak akan mampu bersatu. Nida tidak ingin aneh-aneh. Jika kakak bertanya apakah Nida ingin menikahi, Nida akan jawab sekarang itu terserah kakak. Nida akan siap menerima semua yang kakak putuskan. Dan yang mesti Kak Ivan tahu, Nida sangat sayang banget sama kakak. Dan Nida juga sangat mencintai kakak. Dan diakhiri dengan tangisannya yang begitu mendalam, yang begitu terasa menyakitkan bagiku. Kakak juga sangat mencintaimu, Nida. Amat sangat mencintaimu lebih dari apapun. Balasku dengan mata yang berkaca-kaca. Apapun yang terjadi, Nida pun jangan tinggalkan Nida ya kak, pintanya dengan sungguh-sungguh. Mengatakan itu sambil menatapku dengan matanya yang masih meneteskan air mata. Bibirnya bergetar mengatakan itu semua. Segera aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat, menumpahkan seluruh perasaanku. Nida tak ingin banyak dari kakak. Jadilah ayah buat Tama. Jadilah ayah seperti yang kakak sampaikan kepada anak-anak waktu liburan kemarin. Itu saja kak. Nida nggak butuh kakak menikahi Nida. Asal kakak mengakui kakak ayah mereka, itu sudah jauh lebih dari cukup kak. Itu janji Nida kak. Peganglah janji Nida. Jika Nida berbuat satu kesalahan yang akan merusak kehidupan kakak di sana, maka tinggalkan kami semua. Jangan pernah mengakui jika kami semua ada untuk kakak. Ya Allah, aku yang sudah membuat wanita sebaiknya sampai memohon padaku untuk tidak memutuskan hubungan ini. Tak bisa aku ceritakan bagaimana perasaanku saat ini. Aku rasanya tiba-tiba merasa meledak, tapi tak tahu meledak karena apa. Detik itu juga aku sudah mengambil keputusan. Aku tak akan pernah meninggalkannya. Titik. Bayangkan, aku sudah minta berpisah darinya tanpa pernah mampu mengatakan alasan yang tepat untuknya, tak mampu menjawab pada semua pertanyaannya. Jangankan marah atau berkata kasar karena kelakuanku itu, Nida justru berlutut di hadapanku memohon untuk tidak berpisah. Jujur aku sangat bingung bagaimana harus bersikap, antara bangga karena perlakuan memohon yang ditunjukkannya, atau harus malu karena sebenarnya aku nggak pantas mendapatkan perlakuan itu dari wanita semulia Nida. Tapi semua sudah jelas, keputusan sudah aku ambil dengan seluruh keteguhan hati. Tidak seharusnya wanita seperti Nida seperti memohon padaku. Aku merasa sangat tidak pantas mendapatkan kehormatan sebesar itu. Dengan permintaan yang mulia Abah Nida, aku sama sekali nggak peduli lagi. Engkau wahai yang mulia, karena perbuatanmu telah membuat putrimu sampai berlutut memohon padaku. Lihat ini, anakmu mencintaiku. Dengan semua perintahmu, aku tak akan pernah meninggalkan Nida dan tak akan pernah melukai perasaannya lagi. Ku menarik tangannya, membuat Nida berdiri dan segera aku merengkuhnya dalam pelukanku. Aku membenamkan wajahku di perutnya, memeluknya sambil tetap duduk. Tak mampu lagi aku menahan perasaanku, aku sesungguhkan di perutnya. Maafkan kakak sayang, maafkan kakak cintaku, cintaku sejati. Nida memeluk kepalaku, membelai rambutku dengan penuh kasih sayang. Berkali-kali Nida mengecup ubun-ubun kepalaku. Kakak nggak akan lagi ninggalin Nida kan? Tanyanya sambil memeluk kepalaku erat. Aku menggeleng keras dalam benaman lembut perutnya. Air mataku sampai membasahi bajunya. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kakak tak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang akan terjadi nantinya, aku, Ivan Mahendra, lebih baik daripada berpisah darimu. Jawabku disela isakan. Maafkan kakak jika sempat memintamu untuk berpisah. Ya kak, Nida akan maafkan. Apapun kesalahan yang kakak buat, Nida akan selalu memaafkannya, ujarnya tertahan. Karena Nida merasa beruntung bisa mengenal dan mencintai seorang Kak Ivan Mahendra, ayah dari putraku Pratama Abimanyu Mahendra. Ya Allah, betapa malunya aku mendapatkan jawaban seperti itu dari Nida.
Aku yang seharusnya merasa bahagia dan bersyukur. Aku yang seharusnya merasa jadi manusia yang paling beruntung di dunia, karena engkau telah memberikan padaku cinta dari seorang wanita yang hatinya begitu tulus. Aku menengadahkan kepalaku, menatap mata Nida dengan mata masih penuh air mata. Ingin aku mengucapkan jutaan terima kasih padanya, pada cintanya, pada kasih sayangnya yang tulus. Nid, ya kak, kakak janji, mulai detik ini Nida akan mendapatkan seluruh jiwa dan raga kakak. Kakak akan selalu mencintai Nida dengan cinta terbaik yang kakak punya. Kakak akan berusaha membahagiakan Nida dengan seluruh kemampuan kakak. Kakak nggak akan ninggalin Nida, karena Nida adalah yang terbaik yang kakak miliki. Kakak akan selalu mencintai Nida selamanya, seumur hidup kakak. Ucapanku ini benar-benar bukan ucapan main-main. Ucapanku ini sungguh keluar dari dalam hatiku, sebentuk janji yang lebih menjadi sumpah dalam sanubariku, yang hingga detik ini saat aku menceritakan kisahku ini, cintaku pada Nida tak pernah padam, justru semakin besar dari hari ke hari. Nida kembali merengkuh kepalaku, memelukku dengan menenggelamkan kepalaku di dadanya. Janji ya kak, bisiknya diri. Kakak harus buktikan semua ucapan kakak itu. Ya Nid, kakak akan buktikan. Hanya itu yang bisa aku ucapkan, mewakili seluruh janji tulus yang aku tanamkan dalam hati, dan aku sangat berharap Nida bisa percaya padaku. Aku sudah lupa pada sakit hatiku karena perbuatan abahnya Nida padaku. Aku sama sekali nggak peduli pada permintaannya. Di otakku saat ini malah timbul pemikiran bagaimana cara terbaik untuk membahagiakan Nida. Aku berpelukan, bercerita panjang lebar yang mampu membuat senyuman Nida tetap kekal selama aku berada di dekatnya, dan berharap senyuman itu tak akan pernah tergantikan dengan kesedihan selamanya. Sudah begitu saja? Oh tentu tidak. Selama berada di Lombok, selama 3 hari, aku mengajak anak-anak berbelanja, makan bareng, dan lainnya. Pokoknya aku merasakan kebahagiaan yang super hakiki, yang baru aku rasakan seumur hidupku bernafas. Dan setelah kejadian ini, aku akhirnya mendapatkan nomor HP dan WA Nida lagi. Hingga balik Denpasar, aku masih intens berkomunikasi dengannya. Tentu saja, aku tidak bersama istri sahku. Kiamat personal pada akhirnya menimpaku kembali. Sebulan kemudian, atau tepatnya di saat tanggal seminggu lagi, perayaan Hari Cinta atau Valentine bagi semua pelakon cinta di bumi yang fana ini merayakannya. Seminggu itu juga aku tak dapat menghubungi Nida. Padahal terakhir komunikasi dengannya masih baik-baik saja. Bahkan aku berjanji minggu depan akan ke Lombok lagi. Menelpon Panji dan Putri juga mengatakan kalau uminya lagi ada acara bersama kakek atau abah si Nida. Mau berbicara dengan Tama justru lagi bersama neneknya. Maka aku pun kembali uring-uringan. Kebahagiaanku hanya sementara saja rupanya. Aku bersedih. Aku tak tahu harus menyalahkan siapa atas kesakitan yang aku alami saat ini. Dan pada akhirnya di malam hari, aku terpaksa menelpon nomor Panji karena aku tak tahan lagi untuk tidak mendengarkan suara wanitaku. Assalamualaikum, nak, Umi sudah pulang? Tanya aku ke Panji. Waalaikumsalam, tuh kebetulan udah pulang om. Bisa ngomong bentar sama Umi? Bisa, tunggu. Begitulah obrolanku dengan Panji, kemudian tak lama terdengar suara Nida di telepon. Dan begitu ia mengatakan, Assalamualaikum kakak. Dan seketika itu juga dahagaku akan kerinduanku kepadanya sirna seketika. Waalaikumsalam, ya Allah Nid, dari mana saja sayang, kakak merindukan. Ya kak, maaf, Nida semingguan ini lagi belajar bersama abah. Jantungku langsung berdegup kencang. Ada apa ini? Mengapa setiap mendengar nama yang mulia Abah, ini bikin emosiku meningkat tiba-tiba? Pasti ada kejadian yang akan menyakitkan lagi nantinya. Oh, belajar apa kalau boleh tahu sayang? Tanyaku masih berusaha untuk berbicara santai. Nanti juga kakak akan tahu. Oh, sekarang main rahasia-rahasiaan nih ceritanya. Nida diam.
Tak ada balasan darinya atas candaanku yang garing barusan. Cukup lama ia terdiam. Aku juga sengaja diam, berpikir ada apa dengan Nida? Apa yang sedang ia pikirkan? Apakah akan terjadi sesuatu pada hubungan kami ini? Aku lalu mendengar suara helaan nafas Nida di telepon, semakin membuat perasaanku semakin tak mengenakan. Kak, sebelumnya maafkan Nida, kata Nida serius. Kenapa harus minta maaf sayangku? Tukasku. Belum ngomong apa-apa kok udah minta maaf. Lanjutku berusaha sepositif mungkin dalam berpikir. Ada yang hal harus Nida sampaikan pada kakak dan ini sangat penting kak. Penting? Sepenting apakah itu? Terdengar kembali suara helaan nafas panjang dari Nida di telepon. Dan jika boleh aku menebak, kayaknya Nida sedang berusaha melepaskan beban yang ada dalam hatinya. Demi Tuhan, aku mulai cemas pada apa yang akan disampaikan Nida. Sebelumnya Nida mohon maaf pada kakak, karena selama ini Nida sudah berbohong pada kakak, kata Nida lirih. Perasaanku sungguh gak enak. Sebenarnya selama ini Nida sudah ngebohongin kakak kalau kata-katanya menggantung. Karena Nida sebenarnya selama ini lagi-lagi Nida menggantung ucapannya. Membuat perasaanku semakin tak enak. Dan bukan hanya itu, kali ini kalimatnya terputus karena tangisan Nida juga telah pecah. Dia berusaha menahan perasaannya setengah mati, berusaha mencegah dirinya menangis. Sebenarnya aku sudah tak tahan lagi, ingin menutup telepon dan segera memesan tiket untuk berangkat sepagi mungkin ke Lombok. Nida sebenarnya selama ini sudah berbohong pada kakak. Katanya disela isakannya. Dan kekhawatiranku pun akhirnya terjadi juga. Setelah suara Nida terdengar menyakitkan di telingaku ini, Nida sebenarnya nggak pernah mencintai kakak. Aku terdiam. Bagaimana perasaanku sekarang? Sungguh nano-nano rasanya, lebih banyak pahit dan sedihnya. Belum juga aku mengatakan sesuatu, Nida melanjutkan ucapannya. Nida sungguh-sungguh kak, Nida minta maaf karena sebenarnya rasa cinta itu nggak pernah ada. Nida nggak mau lagi meneruskan hubungan kita karena sebenarnya rasa cinta itu nggak pernah ada. Sakit banget, mengiris, luka tak berdarah. Bahkan saat ini aku sulit untuk bernafas normal. Saking kerasnya aku menahan diri agar tak mengeluarkan tangisan kesakitanku saat ini. Kamu pasti bohong, ujarku tertahan. Enggak kak, Nida nggak bohong. Nida ingin segera mengakhiri hubungan kita ini. Apakah ini semua karena abah kamu? Tanyaku karena teringat tadi dia sempat menyinggung abahnya. Nggak ada hubungannya dengan abah kak, balasnya. Bohong, ujarku agar berusaha keras. Sungguh, ini murni keputusan dari Nida kak. Aku bisa merasakan rahangku mengeras. Aku bisa merasakan mukaku memanas. Aku yakin wajahku sudah semerah kepiting rebus saat ini. Aku mengenal Nida dengan baik, seluruh sifat dan tabiatnya aku sangat paham. Aku sadar jika apa yang disampaikannya kini adalah sungguh-sungguh. Nida pasti bohong. Aku tak bisa menutupi nada suaraku yang sangat kecewa. Bukankah sejak pertemuan kita bulan lalu semua akan baik-baik saja sayang? Pun kakak juga sudah berjanji tak akan pernah pergi darimu. Nida juga selama ini meminta agar kakak selalu memegang janji kakak, tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan kamu juga mengakui kalau kamu mencintai kakak sama seperti kakak mencintaimu. Kak, cinta itu gak pernah ada. Emosiku seketika meledak. Kamu mau hubungan kita berakhir? Boleh, kataku agak membentak. Tapi tolong cari alasan lain. Jangan pakai alasan karena kamu gak pernah cinta sama kakak. Gak ada alasan lain. Kini nada suara Nida berubah menjadi dingin. Nida sudah bilang sebaiknya hubungan ini kita akhiri saja. Karena sebenarnya Nida gak pernah cinta pada kakak. Aku terdiam. Aku kecewa. Aku putus asa.
Dan pada akhirnya dengan suara pelan dan memohon aku berbicara dengannya lagi. Bilang, sayang, kalau ini hanya prank. Nida sayang cuma ingin bercandain kakak saja kan? Maafkan Nida kak. Selama ini Nida selalu memintaku untuk mencintainya sepenuh hati. Selama ini Nida selalu meyakinkan aku bahwa dia pun mencintaiku sepenuh hati. Tapi mengapa sekarang dia yang malah ingin mengakhiri hubungan ini? Kamu sangat jahat, desisku sangat kecewa. Kakak benar-benar gak nyangka, lanjutku masih dengan nada penuh rasa kecewa. Maaf, salah, bukan kecewa, aku terluka, sangat terluka. Aku diam sejenak, menarik nafas sedalam mungkin lalu kulanjutkan ucapanku. Ternyata selama ini kamu hanya mempermainkan perasaan kakak. Kamu selalu meyakinkan kakak kalau kamu gak akan pernah ninggalin kakak. Kamu selalu meyakinkan kakak kalau kamu cinta dan sayang sama kakak. Tapi sekarang lihat, kamu melukaiku, Anida Handayani. Kamu benar-benar ingin membunuh. Aku benar-benar terluka. Setelah kamu berhasil meyakinkan kakak dan setelah kamu buat kakak mencintai kamu setengah mati, sekarang kamu bilang kamu gak pernah mencintai kakak. Kamu sangat